Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gibran dengan NIM 2317400700111046. Oke, kali ini saya akan menjelaskan 8 golden rules, dan di sini saya mengangkat studi kasus pada aplikasi Facebook. Oke, langsung saja masuk ke golden rules yang pertama. Di sini ada yang pertama yaitu konsistensi, di mana Facebook sendiri memiliki ikon yang konsisten untuk setiap menunya. Bisa dilihat pada mockup ini, Facebook cukup konsisten dalam pewarnaan dan pembentukan setiap ikon yang ada, sehingga user tidak mengalami kebingungan apabila ingin mencari apabila user ingin masuk ke fitur avatar atau game atau bahkan cari teman dan seterusnya. Selanjutnya, golden rules yang kedua yaitu enable shortcut atau menyediakan pintasan. Facebook sendiri menyediakan pintasan navigasi seperti ikon yang terletak di bagian atas layar. Pada mockup ini bisa dilihat yang dimaksud dengan navigasi pintasan itu, yaitu di sini ada fitur beranda, video, teman, profil, notifikasi, dan menu. Dengan adanya fitur ini, user tidak akan mengalami kesulitan apabila ingin masuk ke menu profil karena sudah ada pintasan, karena sistem Facebook sendiri sudah menyediakan pintasan agar aplikasi ini mudah untuk digunakan. Selanjutnya, golden rules yang ketiga yaitu over informative feedback atau umpat balik. Maksudnya di sini adalah sistem Facebook sendiri menampilkan informasi halaman yang sedang aktif atau yang sedang dijelajahi. Bisa dilihat di dalam mockup ini bahwa user sedang mengakses halaman teman, dimana di sini nanti akan muncul siapa saja teman Anda dan permintaan teman yang belum disetujui. Maka bisa dilihat pada navigasi di atas ini yang berwarna biru ini berarti halaman yang sedang dijelajahi. Dan apabila user ingin pindah ke menu profil di sampingnya, maka halaman ini juga akan menjadi warna biru dan halaman teman ini menjadi warna hitam putih seperti biasa. Selanjutnya ada desain dialog to your closer. Maksudnya sistem Facebook sendiri menampilkan indikator yang jelas bahwasannya sebuah progres sedang berlangsung. Pada mockup pada Facebook sendiri bisa dilihat pada gambar satu ini ditampilkan bahwa sebuah progres itu sedang berlangsung. Di sini saya mencoba upload story pada aplikasi Facebook, dan di sini tampil progres pada bagian atas, bahwa progres ini masih setengah dan akan selesai apabila garis putih ini telah mencapai ujung. Dan di sini juga ditampilkan lagi dipertegas lagi bahwa sistem sedang memuat story Anda. Dan pada mockup kedua, di sini ditampilkan ketika progres saat Anda menghapus foto story, maka akan muncul progres memutar, dan di bawahnya juga akan muncul seperti notifikasi bahwasannya sebuah story dalam penghapusan. Selanjutnya ada over error present and simple error handling.
Maksudnya itu Facebook berusaha untuk mencegah kesalahan dengan meminta konfirmasi terlebih dahulu sebelum tindakan penting dilakukan. Misalnya seperti menghapus cerita ataupun postingan. Dalam gambar ini pada aplikasi Facebook sendiri, saya ingin menghapus cerita. Akan tetapi saya masih ragu-ragu untuk menghapus. Dan menghapus cerita itu merupakan sebuah tindakan penting untuk mencegah kesalahan itu. Maka sistem memberikan notifikasi terlebih dahulu apakah user yakin ingin menghapus cerita ini. Apabila user yakin ingin menghapus, maka user bisa menekan hapus. Dan ini sangat berguna apabila terjadi kesalahan sentuh. Misalnya user tidak sengaja menekan hapus, maka story itu tidak akan langsung terhapus, akan tetapi akan muncul notifikasi terlebih dahulu, dan fitur ini sangat berguna untuk mencegah kesalahan. Selanjutnya ada permit easy reverse of action, di mana Facebook sendiri memungkinkan user untuk mengedit atau menghapus postingan atau cerita setelah diupload, sehingga memberikan fleksibilitas untuk memperbaiki kesalahan. Facebook sendiri juga menyediakan beberapa fitur apabila user mengalami kesalahan dalam mengupload story atau ingin mengedit cerita mereka atau postingan mereka. Sistem Facebook sendiri telah menyediakan hapus foto, edit privasi cerita. Bahkan di sini juga terdapat beberapa fitur lain yang sangat berguna. Selanjutnya support internal locus of control. Maksudnya Facebook memberikan kontrol kepada user untuk mengelola privasi, seperti memilih siapa saja sih yang dapat melihat postingan dan membatasi siapa saja yang bisa melihat postingan lama. Jadi aplikasi Facebook ini memberikan akses penuh kepada penggunanya untuk mengelola privasi mereka. Misalnya di sini telah ditampilkan siapa saja yang bisa melihat postingan Anda selanjutnya. Di sini telah diatur yang bisa melihat postingan user itu hanya orang-orang yang telah berteman dengan user ini. Dan user lain yang tidak berteman dengan user yang mengupload postingan atau story, maka mereka tidak akan bisa melihat postingan atau cerita user yang telah menguploadnya. Di sini juga aplikasi Facebook sendiri memberikan batas siapa saja yang bisa melihat postingan lama. Jadi tidak semua akun yang bisa, atau tidak semua user bisa melihat postingan lama atau postingan Anda selanjutnya. Oleh karena itu, Facebook benar-benar memberikan kontrol penuh dalam mengelola privasi kepada usernya. Selanjutnya ada reduce short-term memory load. Jadi maksudnya ini, misalnya nih, saat saya mengetik dalam kolom pencarian, Facebook akan langsung memberikan saran nama teman, halaman, ataupun grup. Jadi user tidak perlu mengingat nama atau detail lengkap dari apa yang ingin dicari. Misalnya saya ingin mencari nama saya sendiri di Facebook. Saya akan mengetik nama saya itu Abdillah Gibran. Di sini saya akan hanya mengetik beberapa huruf doang, A, B, D, dan maka akan muncul saran nama yang ingin dijelajahi. Di sini nama saya langsung muncul, Abdillah Gibran, dan
Fitur ini sangat berguna bagi user yang pelupa mungkin, karena beberapa user mungkin hanya ingat nama inti dari setiap orang. Jadi user hanya tinggal mengetik nama inti yang mereka ingat, maka akan muncul beberapa nama yang disarankan. Oke, mungkin cukup presentasi saya dalam membahas 8 golden rules pada studi kasus aplikasi Facebook. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.